Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Doa dan harapan saya, saudara semua senantiasa berada dalam keadaan yang baik, sehat dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, dan segala berkat Tuhan. Engkau Allah yang selalu mencukupi dan memenuhi segala kebutuhan kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami masing-masing, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 18-22. Tertulis demikian. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, John Kenneth Galbraith, seorang ekonom dan diplomat Amerika Serikat, mempunyai seorang asisten rumah tangga bernama Emily Gloria Wilson. Suatu hari Kenneth Galbraith begitu lelah dan ingin tidur setelah kegiatannya sepanjang hari. Dan ia meminta Emily untuk memberitahukan kepada setiap orang yang menelponnya bahwa ia sedang beristirahat dan tidak bisa diganggu. Tidak lama kemudian telepon di rumah itu berdering. Emily mengangkat telepon dan ternyata itu adalah telepon dari Lyndon Johnson, Presiden Amerika pada saat itu. Emily mengatakan bahwa Ken Galbraith sedang tidur dan sudah berpesan agar tidak diganggu. Presiden berkata, "Bangunkan dia, saya ingin bicara dengannya." Tapi Emily menjawab, "Tidak Tuan Presiden, saya bekerja untuknya, bukan untukmu." Lalu ia menutup telepon. Ketika Kenneth Galbraith sudah bangun dari tidurnya dan menelpon kembali Presiden, sang presiden memuji sikap taat dari asisten rumah tangga Ken Galbraith itu dan berharap agar asisten itu bekerja untuknya di White House. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menginginkan orang-orang yang taat kepadanya lebih daripada yang lain. Kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah pekerja-pekerjanya, hamba-hambanya yang harus tunduk dan taat kepadanya dengan segenap hati kita. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 19 tertulis, "Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, 'Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah?'" Petrus dan Yohanes dilarang untuk memberitakan nama Tuhan Yesus. Mereka tidak diperbolehkan mengabarkan Injil oleh mahkamah agama pada saat itu. Tapi dengan keberanian oleh pimpinan Roh Kudus, mereka mengatakan bahwa mereka harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Yang menjadi Tuhan mereka adalah Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka taat kepadanya dengan segenap hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, ada saja hal-hal yang dapat membuat kita harus memilih untuk taat kepada siapa. Ketika situasi seperti itu terjadi, ingatlah saudara untuk lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia, termasuk kepada diri kita sendiri. Biarlah kehidupan kita ini
senantiasa menyenangkan hati Tuhan saja, bukan menyenangkan orang lain atau menyenangkan diri kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di malam hari ini kami mengucap syukur kepadamu, oleh karena berkat firman-Mu yang sudah kami dengar, sudah kami baca, dan memberikan kami pengertian, supaya kami lebih taat kepadamu Tuhan, daripada kepada manusia, dan bahkan kepada diri kami sendiri. Tolong kami ya Tuhan, supaya dalam setiap aktivitas kami, dalam tugas-tugas, dalam segala apapun yang kami kerjakan dan lakukan, ketika situasi yang kami hadapi membuat kami harus memilih apakah harus taat kepada yang lain atau taat kepadamu, biarlah Tuhan menolong kami supaya kami sungguh-sungguh menetapkan hati kami untuk taat kepadamu dengan segenap hati kami, lebih daripada taat kepada yang lain. Engkaulah Tuhan kami, dan Engkaulah Tuhan kami, Raja di atas segala raja, yang kami puji, kami sembah. Engkau adalah Allah yang memegang kehidupan kami, dan kami adalah hamba-hamba-Mu yang sudah seharusnya melayani, tunduk dan taat kepadamu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu kembali mengingatkan kami, untuk kami memiliki hati seorang hamba yang selalu tunduk kepadamu Tuhan. Malam hari ini ya Tuhan, kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu atas setiap kami. Berikan kami tidur yang nyenyak di sepanjang malam ini, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami pergumulan dan berbagai masalah dalam kehidupan, agar Tuhan Engkau tolong, campur tangan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, dan berikan semangat kepada yang berputus asa. Lepaskan yang terikat dan terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, serta nyatakanlah pertolongan-Mu Tuhan bagi setiap mereka yang sedang mengalami masalah dalam hidupnya. Kami percaya kami terima jawaban doa dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berkat dan damai sejahtera, serta kasih karunia Tuhan, senantiasa Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.